penciptaan 19 juta lapangan pekerjaan. Jadi ketika saya dilantik, kementerian pertama yang saya kunjungi dan saya beri arahan itu adalah Kementerian Pendidikan. Di situ saya sampaikan pentingnya belajar AI dan coding. Waktu itu warga masyarakat masih belum paham apa ini pentingnya AI dan pelajaran coding. Oh, coding emangnya nanti anak-anak mau diarahkan jadi programmer? Tidak. Jadi arahnya adalah bagaimana kita bisa menciptakan critical thinking dan juga cara berpikir komputasi ke anak-anak sedini mungkin. Dan ya alhamdulillah ide kami diakomodir oleh Pak Menteri dan sekarang kan menjadi mata pelajaran pilihan di sekolah-sekolah. Itu dan di level apa Mas Gibran? Dari SMK ke bawah. Oh, SMA, SMK dan ke bawah. Nanti akan kita ajarkan sedini mungkin. Yang jelas ini prosesnya masih bertahap dan sekali lagi Pak Presiden itu menaruh concern yang sangat besar pada dunia pendidikan. Jadi kita harus mengikuti tantangan zaman, harus kita jelaskan sekali lagi yang namanya AI tidak akan menggantikan manusia. Justru ini akan menunjang pekerjaan sehari-harinya manusia. Jadi saya yakin tidak akan tergantikan. Ya, teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Gibran janji buka 19 juta lapangan kerja untuk generasi muda dan perempuan. Nah, salah satu yang selalu diungkit oleh banyak netizen dan warga negara terhadap Wakil Presiden Gibran, teman-teman, ya, terhadap janjinya waktu berkampanye dulu bahwa akan membuka lapangan kerja ya 19 juta untuk anak-anak muda dan juga generasi perempuan. Ya, ketika dirinya atau dia bersama dengan Pak Prabowo Subianto menang sebagai presiden dan wakil presiden. Nah, ini yang sering dipertanyakan oleh para netizen, ya, di manakah janji itu 19 juta lapangan kerja? Apakah 19 juta lapangan pekerjaan itu ya sudah terrealisasi atau belum? Atau sudah terrealisasi tapi hanya sebagian, hanya sedikit? Misalnya hanya 0,% dan lain sebagainya, atau memang sama sekali sudah terrealisasi, dan atau memang sudah terrealisasi 100%. Nah, tentu pertanyaan-pertanyaan itu ya selalu dikumandangkan di media sosial, ya, apalagi tentang ketika ada hal-hal yang misalnya Gibran ya mengatakan sesuatu, maka selalu diungkit bahwa ya dulunya berjanji akan membuka ya 19 juta lapangan pekerjaan. Memang sangat banyak sekali, teman-teman, 19 juta lapangan pekerjaan. Ya, mungkin kalau dibilang ya membuka lapangan pekerjaan 1 juta, 2 juta, ya mungkin ya bisa dikatakan bahwa ya masuk akal. Tetapi ini 19 juta. Ya, 19 juta lapangan pekerjaan ini sangat banyak sekali. Ya, kalau kita ya melihat bagaimana penduduk DKI Jakarta sekarang ini, ya ini 19 juta ini lebih banyak ya ke penduduk DKI Jakarta sekitar 9 jutaan. Nah, sedangkan lowongan pekerjaan atau lapangan pekerjaan yang akan dibuka oleh Wakil Presiden Gibran ini 19 juta. Nah, kalau kita melihat dari pernyataan host tadi, teman-teman, ketika dia menanyakan kepada Wapres Gibran mengenai 19 juta lapangan pekerjaan, maka ya Gibran ya menjelaskan dan beralih dan tidak jauh-jauh soal AI. Memang beberapa ya waktu ini ketika Wakil Presiden Gibran ya telah menjabat sebagai Wakil Presiden, maka setiap kali berpidato, setiap kali berkunjung,
maka tidak jauh-jauh dari AI. Nah, kita tahu betul bagaimana AI berkembang pesat saat-saat ini, teman-teman. Ya, dalam dunia teknologi, dalam dunia juga pendidikan, tapi ada hal-hal juga negatif ya dalam bermedia sosial, ya sehingga kadang-kadang hari ini ya kita tidak bisa membedakan lagi mana yang asli, mana yang AI. Ya, gara-gara ya tentu ya dipersalahgunakan hal ini. Harusnya ya diberikan satu pemahaman bagaimana untuk tidak ya supaya tidak menggunakan AI itu ke hal-hal negatif atau ke hal-hal hoax, ya supaya ya tidak hanya menggembar-gemborkan saja AI, tetapi benar-benar detail mana yang positifnya, ya mana yang negatifnya, mana yang boleh dilakukan, mana yang juga tidak. Oke, teman-teman, cawapres nomor urut 2 yaitu Gibran Rakabuming Raka berjanji akan membuka 19 juta lapangan kerja untuk generasi muda dan kaum perempuan. Hal ini dapat dilakukan jika agenda hilirisasi, kemudian pemerataan pembangunan, transisi energi hijau, ekonomi kreatif dapat berjalan dengan baik. Ya, ini yang disampaikan oleh Gibran, ya katanya bahwa ini dilakukan jika agenda hilirisasi, ya hilirisasi kemudian ya pemerataan pembangunan, ya kemudian transisi energi hijau dan ekonomi kreatif dapat berjalan dengan baik katanya. Nah, teman-teman, jika agenda hilirisasi, pemerataan pembangunan transisi menuju energi hijau, ekonomi kreatif, UMKM bisa kita kawal, insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan kaum perempuan, ya kata Gibran saat itu. Gibran mengatakan dari jumlah lapangan pekerjaan baru itu 5 juta diantaranya adalah green jobs atau pekerjaan yang mendukung kelestarian lingkungan. Ditekankan green job adalah peluang kerja masa kini dan masa depan. Nah, ketika Wakil Presiden Gibran menyampaikan hal ini ya di depan masyarakat ketika berdebat waktu dulu, teman-teman, maka disambut baik oleh masyarakat. Masyarakat senang karena bisa ada pemimpin yang berjanji membuka lapangan pekerjaan 19 juta. Ya, disitulah kita bisa menilai bahwa ya masyarakat Indonesia ini masih sedang membutuhkan lapangan pekerjaan. Kalau semuanya sudah bekerja misalnya, maka mereka mengatakan ya kan saya sudah bekerja, tetapi karena banyak masyarakat pengangguran yang masih belum punya pekerjaan, makanya itu disambut baik. Dan tentu ketika itu disambut baik dan kalau harapannya tidak sesuai dengan apa yang dikatakan, yang didengar, apalagi disampaikan oleh seorang pemimpin, maka pasti yang terjadi adalah kekecewaan. Makanya selalu ditanyakan terus kepada Wakil Presiden Gibran. Nah, teman-teman, ya kita mengharapkan supaya ini nantinya akan terrealisasi dan tentu ya masyarakat akan menyambut dengan baik.